Di tempat lain, Sang Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta merasa sangat prihatin atas terjadinya konflik juga penindasan kepada rakyat yang tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan melihat kondisi rakyat yang seperti ini, Bung? Upaya diplomatik telah ditolak oleh sekutu. Lantas bagaimana selanjutnya? Hingga pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden perobekan bendera Belanda oleh seorang kader pemuda Ansor yang bernama Charles Ari. Charles Ari dengan berani dan gagahnya merobek warna biru sehingga tertinggal warna merah putih. Wahai saudara-saudaraku semua, bangkitlah lawan semua para penjajah. Kita bangsa yang merdeka, bangsa kita telah diinjak-injak oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah tanah air kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta mengirim utusan khusus kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hal tersebut memantik perhatian Insinyur Soekarno untuk mengirim utusan guna menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat kondisi bangsa yang semakin memprihatinkan, mintalah saran kepada Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas peliknya kondisi saat ini. Baiklah, akan kukirimkan Sukono dan Bung Tomo untuk menghadap Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Sukono, Bung Tomo, kemarilah. Bagaimana, Bu? Pergilah kalian ke Jombang untuk menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mintalah pendapat terkait kondisi bangsa saat ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, merupakan kiai karismatik berjuluk Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Beliau akrab dikenal sebagai ahli ilmu agama, khususnya tafsir, hadis, dan fikih. Sukono dan Bung Tomo menemui Mbah Hasyim. Mbah Yai, kami diutus Presiden untuk sowan panjenengan menanyakan langkah yang harus kita ambil dalam menghadapi polemik di negeri ini. Bangunlah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika bangsa bersatu, maka akan memudah mengusir para penjajah. Dengan cara apa kita menyatukan bangsa ini, Mbah Yai? Katakanlah kepada seluruh rakyat bahwasanya membela tanah air hukumnya adalah fardu ain. Melalui fatwa tersebut pada tanggal 21 Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di kantor pusat Ansor di Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin pertemuan tersebut, lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Sukono.
Hasim telah memberikan fatwa untuk mempersatukan rakyat dan berjihad melawan para penjajah. Hukumnya adalah fardu ain. Bagaimana jika kita persatukan rakyat dengan fatwa tersebut? Sepakat, sepakat, kami semua sepakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan menurut hasil istikharah para kiai Nahdlatul Ulama, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa membela tanah air adalah jihad fi sabilillah. 3 resolusi jihad dari Pak Hasim Asy'ari berisi: Berperang menolak dan melawan penjajah, hukumnya adalah fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata maupun tidak, bagi yang berada dalam jarak 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup jikalau dikerjakan sebagian saja. Tak selang beberapa lama setelah resolusi jihad Nahdlatul Ulama dikumandangkan, dikabarkan bahwa tentara Inggris kembali menjajah Surabaya selama perang 3 hari pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris merasa kewalahan menghadapi perlawanan arek-arek Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pada pagi harinya, tanggal 30 Oktober 1945, akan tetapi resolusi jihad tersebut sangat berperan dalam menyerut semangat rakyat Indonesia untuk terus berjuang membela tanah air. Dan kibaran semangat jihad fisabilillah membara hingga mengantarkan kemenangan dan persatuan rakyat Indonesia.
sekutu melawan gerbuan rakyat pun tidak terelakkan. Namun para pejuang dari rakyat Indonesia tidak pernah menyerah untuk membuat mundur para penjajah. Sejarah mencatat loyalitas para ulama dan para santri tidak akan pernah lekang walau dalam kondisi darurat sekalipun. Ketika kaum muslimin dihadapkan dengan dilema di antara kepentingan agama dan kepentingan bangsa, para kiai mampu mengambil sikap politik kebangsaan yang tegas demi kemaslahatan umat. Fakta itu dapat dilihat dari rekaman perjalanan sejarah Republik Indonesia. Kegembiraan karena kemenangan ini tentu menjadi kabar bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali hingga saat ini kita dapat menikmati keindahan negeri ini dan menghirup udara segar setiap hari berkat perjuangan para pahlawan dan kiai kita melawan penjajah kala itu.